Oke, selamat pagi seluruh anak didik kami kelas 12 MIA. Di pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik dinamis ya. Listrik berasal dari bahasa elektrik atau elektron, dan dinamis itu berubah-ubah. Jadi listrik dinamis merupakan arus elektron yang berubah-ubah atau berjalan. Jadi dalam konteks ini kata dinamis itu kita pakai dengan kata berubah-ubah atau berjalan ya. Oke. Baik. Standar kompetensi yang kita pelajari di pagi hari ini yaitu menerapkan konsep kelistrikan dalam bentuk penyelesaian masalah dan produk teknologi. Sedangkan kompetensi dasar yaitu yang pertama, memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup secara sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan listrik AC ya. AC ini alternating ya, current. Dan DC ini merupakan direct current dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengidentifikasi penerapan listrik AC alternating current atau arus searah, dan DC direct current arus beralik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan alat ukur listrik yaitu multitester ya. Baik, menentukan arus listrik dan arus elektron. Oke, dalam gambar ini ya, adik kami melihat suatu gambar yang di sini. Ini merupakan gambar rangkaian terbuka ya. Ketika dalam konteks ini ada saklar di sini dalam posisi terbuka, namanya rangkaian terbuka. Ini merupakan saklar ya nak ya. Kemudian ketika saklar ini ditutup ke arah ini, maka disebut ini rangkaian tertutup ya. Kalau misalnya tadi ini terbuka, saklar terbuka, maka disebut rangkaian terbuka, tapi ketika ini ditutup merupakan rangkaian tertutup. Oke? Baik. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi arus listrik merupakan aliran muatan positif ya, dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Itulah merupakan arus listrik dari positif ke negatif. Ya. Kemudian arus elektron adalah aliran elektron dari potensial yang rendah ya, yang ini negatif, ke potensial yang tinggi, dari negatif ke positif. Ini merupakan arus elektron ya. Baik. Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Oke anak kami, kalau misalnya di sini ya, adik kami melihat suatu rangkaian terbuka ya, dan di sini adik kami melihat suatu rangkaian tertutup ya. Terbuka kalau misalnya saklarnya posisi terbuka ya, seperti yang tadi aku jelaskan, dan tertutup ketika saklarnya ditutup ya. Kalau terbuka maka di sini arus tidak ada ya, karena tidak ada beda potensial ya. Di sini tidak ada potensial karena terbuka saklarnya ya. Jadi kenapa lampu mati? Karena di sini tidak ada beda potensial, tidak ada arus yang mengalir, makanya lampunya mati. Kemudian di sini rangkaian tertutup, yaitu ketika saklar sudah kita tutup ya. Mengapa lampu di sini hidup? Karena ketika saklar kita tutup ada arus yang mengalir. Tadi kita bilang bahwa arus mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi kalau misalnya Bapak ulangi ya, kalau misalnya tadi di sini bahwa konteksnya di sini saklarnya dalam posisi terbuka, sehingga di sini tidak ada arus ya. Di sini tidak ada arus karena apa? Karena
tidak ada beda potensial. Di sini hanya ada potensial, tapi tidak ada beda potensial, anak ya. Kemudian kalau dalam konteks di sini ya, ketika misalnya adik kami menutup saklar ya, di sini kita tutup saklarnya ini anak kami, maka di sini ada arus ya, ada arus yang mengalir di sini karena ada beda potensial. Dari mana? Beda potensial dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi di sini mengalirlah arus dari sini ya, masuk ke saklar, tutup, masuk ke lampu, dan dari lampu masuk ke sumber tegangan. Enak ya. Jadi di sini ada arus yang mengalir ya. Jadi kalau misalnya dalam rangkaian tertutup ya, kenapa hidup lampunya? Karena ada arus yang mengalir ya. Dalam rangkaian apa agar arus listrik mengalir? Jawabannya dalam rangkaian tertutup. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya dalam gambar ini Bapak perlihatkan sama kalian, di sini ada beda potensial yang tinggi, di sini benda B potensial yang rendah. Tadi ada benda A ya, di sini benda A sebagai potensial yang tinggi, di sini ada benda B sebagai potensial yang rendah ya. Di sini benda A-nya di sini merupakan kebanyakan bermuatan positif, dan di benda B di sini sedikit bermuatan positif, makanya lebih banyak negatifnya ya. Kalau di sini arus elektron ya anak ya, arus elektron ini seperti yang tadi kita pelajari, dari arus elektron ini dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi, sedangkan arus listrik dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah ya. Itu perbedaannya. Ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama ya, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana ya. Jika muatannya sama, maka potensial A dan B adalah sama ya, memiliki potensial yang sama. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Jadi kalau misalnya ketika benda A dan benda B sudah sama-sama potensialnya, maka tidak ada arus listrik ya. Hanya yang ada beda potensial lah maka bisa ada arus listrik ya. Jadi dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah, yang pertama ada potensial yang tinggi, yang kedua ada potensial yang rendah. Next, kita masuk ke hukum Ohm. Hubungan kuat arus dan tegangan. Kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial dan atau tegangan kedua ujung penghantar. Kita ulangi, kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus. Di sini ada baru kita kata berbanding lurus ya, dengan beda potensial atau tegangan ya. Berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar ya. Kalau secara matematis dituliskan V per I sama dengan konstanta, atau V per I sama dengan R, atau V sama dengan I kali R. Anak kami di sini perlu ketahui bahwa V per I itu adalah konstanta. Jadi hambatan itu tetap ya, tidak berubah-ubah dalam suatu komponen listrik. Contohnya dalam suatu televisi itu tidak pernah berubah hambatannya tidak konstan. Yang berubah adalah tegangan dan arus listrik ya. Sedangkan di sini grafiknya ya, ini grafik antara tegangan listrik dan kuat arus listrik ya. Di sini perlu ketahui bahwa dalam satu grafik ini merupakan grafik yang linear ya, grafik yang linear di sini anak kami. Jadi grafik linear ini merupakan grafik hasil dari V per I. Kemudian yang kedua, hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kami ini contoh dari sebuah gambar resistor ya. Dan kalau misalnya di SMP, ini kami pasti sudah
Baik, hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan dua penampangnya, ya. Secara matematis dituliskan R sama dengan rho kali L per A, di mana R adalah hambatan penghantar dan rho adalah hambatan jenis. L adalah panjang penghantar, A adalah luas penampang, ya. Hambatan jenis rho suatu penghantar bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu, ya. Hambatan penghantar R juga merupakan fungsi linear dari suhu, ya. Rho T sama dengan rho 0 kali A tambah alpha delta T, dan RT sama dengan R0 kali 1 tambah alpha delta T. Keterangan, rho merupakan hambatan jenis ohm meter dan R adalah hambatan penghantar, ya, ohm meter. Alpha adalah koefisien suhu, ya, per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu per derajat Celcius. Rangkaian hambatan. A. Rangkaian seri. Hambatan suatu dengan hambatan lainnya disusun secara berurutan. Jadi anak kami di sini kita perhatikan ini dirangkai seri. Ini R1, ya. Ini R2 dan ini R3, ya. Kalau misalnya kita sebut ini sebagai R1, ini R2, ini R yang ketiga, ya. Sedangkan ini merupakan batu baterai atau sumber tegangan, ya, disebut sebagai V atau E elemen, ya. Besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus, ya. R total seri adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah titik tambah Rn, ya. Ini merupakan hambatan pengganti seri. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini dihubungkan secara paralel. Jadi di sini anak kami ada misalnya ada 3 buah resistor, ini kita sebagai R1, ya. Yang ini sebagai R2, dan ini sebagai R3, ya. Dan ini adalah V atau elemen, ya. Hambatan suatu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan. Tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus, ya. 1 per hambatan pengganti paralel adalah sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah titik tambah 1 per Rn. Ini merupakan rumus untuk mencari hambatan pengganti paralel. Oke, baik. Kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Secara matematis dituliskan I1 tambah I2, karena di sini yang masuk anak kami adalah I1 dan I2 ke titik percabangan P, ya. Di sini merupakan P merupakan titik percabangan, ya. Yang keluar adalah I3, I4 dan I5, ya. Ketiganya ini adalah arus yang keluar, sedangkan I1 dan I2 adalah arus yang masuk. Jadi kalau di sini anak kami dibuat I1 tambah I2, ini merupakan arus yang masuk, ya. Ini masuk, dan I3, ya, I3 tambah 4 tambah 5 ini keluar, ya. Baik, atau I1 sama dengan I1 tambah I2 sama kurang I3 kurang 4 kurang I5 sama dengan 0. Sehingga di sini adalah total atau sigma kuat arus listrik sama dengan 0 di titik percabangan ini, ya. Contoh, kalau misalnya kita buat di sini arus yang masuk ini, contohnya kita buat anak kami, ya. Contoh ini, contoh sama dengan 4 ampere. Nah, di sini kita buat contohnya I2 nya sama dengan 8
ampere. Maka total yang masuk ya, I masuk sama dengan I1 tambah I2 ya, sama dengan 4 ampere tambah 8 ampere sama dengan 12 ampere. Nah, kemudian yang keluar kalau misalnya kita contohkan di I3 ini sama dengan, tentunya ini 2 ampere. Kita sebut misalnya I4 ini sama dengan 6 ampere. Maka secara otomatis I5 ya, kalau misalnya ini 2, ini 6, sedangkan yang masuk tadi 12, maka 12 kurang 8 sama dengan 4 ampere ya. Jadi anak kami perlu kita buat contohnya I keluar sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 sama dengan 2 ampere tambah 6 ampere tambah 4 ampere sama dengan 12 ampere. Jadi dapat kita simpulkan bahwa I masuk sama dengan I keluar. 12 ampere sama dengan 12 ampere. Baik, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Dalam satu rangkaian seri tertutup ya, 4 hambatan masing-masing sebesar 3 ohm dirangkai dengan dirangkai seri ya dengan sumber tegangan 9 volt. Tentukan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, anak kami di sini bisa kita langsung kerjakan. Diketahui ya, ada 4 hambatan ya, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan 3 ohm ya. Maka di sini langsung kita jumlahkan aja. R pengganti seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 ohm. Baik. Yang diketahui yang kedua adalah V. V sama dengan 9 volt. Maka ditanya adalah kuat arus yang mengalir I ya. Bisa kita jawab I sama dengan V per R ya, atau dalam hukum ohm ini anak ya, I sama dengan V per R. Tadi V sama dengan 9 volt per R adalah 12 ohm ya. Jadi I sama dengan, kalau ini kita sederhanakan 9 sama-sama bagi 3 ya, 3 per 4 ampere. Inilah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ya, Nek, ya. Bapak rasa ini sangat mudah ya. Kemudian soal yang kedua, pada ujung-ujung sebuah resistor diberi beda potensial 1,5 volt ya. Saat diukur kuat arusnya ternyata 0,2 ampere. Jika beda potensial ujung-ujung resistor diubah menjadi 4 volt, maka berapakah kuat arus yang terukur ya? Jadi yang pertama kami konteksnya di sini ya, perlu diketahui di sini ya.
perlu kita ketahui kami yang pertama diketahui di sini adalah V1. Artinya pada yang pertama V1 sama dengan 1,5 volt ya. Saat diukur kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Jadi di sini langsung kita buat I sama dengan 0,2 ampere. Baik ya. Kemudian jika diubah katanya ya, V-nya diubah menjadi ya, di sini V2 sama dengan 4,5 volt ya. Ditanya berapa kuat arus yang terukur ya, ditanya I2. Baik. Ya. Jadi dalam menjawab ini anak kami, yang pertama kita cari adalah berapa hambatannya. Jadi kan kita pelajari bahwa hambatan ini adalah konstan ya. Jadi yang pertama dari rumusnya I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I ya, sama dengan V1 per I1 sama dengan 1,5 bagi 0,2 atau sama dengan, biar lebih mudah, 15 bagi 2 sama dengan 7,5 ohm ya. Itulah hambatannya. Jadi untuk konteks yang kedua langsung bisa kita kerjakan. I2 sama dengan ya, I2 sama dengan V2 per R sama dengan, tadi kita ketahui bahwa V2 nya sama dengan 4,5 per R nya 7,5 ampere. Oke, inilah kuat arus yang kita peroleh pada keadaan yang kedua ketika kita peroleh beda potensial pada ujung-ujung resistor diubah menjadi 4,5, maka kuat arus yang terukur adalah 4,5 per 7,5 ampere. Oke, demikianlah kami yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Bapak harapkan melalui video ini anak kami lebih mengerti ya dan paham mengenai listrik dinamis untuk pertemuan yang pertama, yaitu mengenai arus listrik, mengenai arus elektron, mengenai hukum Ohm dan hukum pertama Kirchhoff. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam.